Iya. Oke, episode ke-7 Siniar Injeksi. Kita mulai. Oke, selamat datang teman-teman di Siniar Injeksi episode ke-7. 7 nggak berasa ya udah 7 episode ini. Berasa lagi. Iya. Ke pressure. Iya betul berasa ya. Berasa. Terima kasih banyak buat yang udah nonton di episode-episode sebelumnya, yang udah komen, like dan nge-share juga. Salah satu komen terbaik ada Mas Pio di sini. Itu mah ngarahnya ke gue ya. Iya, berasa Mas. lagi. Siapa lagi yang mirip ya? Siapa lagi Nggak ada. Mas Pio? Iya. Iya, terima kasih banyak apresiasinya Terima kasih, dan teman-teman. komentar juga buat di video-video selanjutnya ya. Hari ini kita mau bahas salah satu topik yang lagi hangat diperbincangkan di jagat media sosial. Bukan hangat sih, panas tuh. Panas. Bukan cuma di media sosial, di jalanan juga. Di jalanan Iya, juga jalanan juga. sering dibahas di mana-mana gitu ya. Yang jadi pertanyaan gue gini, kalian ngerasa nggak sih di jalanan hari ini tuh akhir-akhir ini lebih berbeda gitu dibanding sebelumnya? Gue iya sih. Lebih Bedanya gimana nih? Ya kalau macet udah pasti Macet. masih Tambah macet sih iya, Banyak karena banyak galian. galian ya. Dan Sama- lebih sepi ya kayaknya. lebih Senyap. tenang, iya lebih Lebih tenang. senyap. lebih susah nyari bensin nggak sih? Iya, iya Bensin. lagi. Apa dulu nih, Mas? Yang apa nih Mas? Yang apa dulu nih? Iya, udah. Ya udahlah. Ya gimana menurut kalian soal suasana lalu lintas di akhir-akhir ini di Indonesia gitu? Iya, gue merasa lebih senyap sih. Jadi tidak terdengar suara-suara yang sangat kita iya. tidak ingin dengar itu. Betul. Mengganggu sih, yang mengganggu banget Yang ya. mengganggu Iya, itu. beberapa waktu Misalnya? terakhir kan emang udah ini ya, udah berkurang lah suara sirene dan mas strobo di jalanan karena itu tadi itu yang tema yang mau kita bahas hari ini adalah soal bagaimana strobo dan sirene itu udah apa ya, udah mengganggu banget lah ya, mengganggu banget. Apa ya, ada banyak efek yang ditimbulkan lah gitu. Padahal kan fungsi awalnya itu adalah untuk keadaan darurat lah ya, bisa dibilang kayak gitu ya, untuk memberikan prioritas kepada mereka-mereka yang memang layak mendapatkan prioritas itu gitu. Meskipun pada kenyataannya sering disalahfungsikan ya. Betul. Dalam- Itu yang kemudian bikin apa ya, muncul penolakan lah ya, muncul pertentangan, muncul perlawanan bisa dibilang kayak gitu. Karena perlawanannya tadi dibilang Rangga kan di awal dari media sosial kali ya, Iya. dari media sosial orang bersuara sampai kemudian di jalanan, di orang lagi ngendarain mobil banyak yang posting lagi nyetir gitu, di belakangnya ada mobil pakai sirene, pakai strobo, akhirnya dicuekin gitu. Itu bentuk-bentuk perlawanan yang kemudian muncul di masyarakat karena udah jengah juga sih kan. Iya. Sekali lagi Gerah. ya gara-gara penyalahgunaan sebenarnya, bukan karena mau sok-sokan jago atau kayak gimana sih kalau menurut gue. Itu makanya sekarang udah muncul gerakan yang stop apa Strobo. strobo sirine Sirine. totot wukuk Tetap gitu oke, kan. ya, betul. Di Pajakmu medsos. dari uang kita gitu kan. Iya. Ya, uangmu dari pajak kita gitu dibilang gitu. Pak Peter Gonta itu ya, Iya. mantan dubes Polandia untuk Indonesia. Nah. Dia menggagas itu di media sosial kan. Iya, yang stiker hitam itu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak gimana sih awal mula penolakan ini gitu? Awalnya tuh ini yang ada tamu baru. Iya. Iya, tamu baru. Akhirnya ada cewek juga. Assalamualaikum. Yang gue tahu sih pertama menyebar luas di media sosial ya. Waktu itu kan gue sempat lihat juga tuh beberapa kali di X ya, di Twitter ya. Muncul stiker-stiker itu tuh, stop kasih jalan buat pejabat dengan strobo dan sirina gitu. Dan gue salah satu orang yang setuju ya, karena agak terganggu sebenarnya di jalan. Gue pun itu. setuju dia. Iya. Gue pun setuju. Boleh sharing pengalaman pribadi gak sih ini? Karena gue beberapa kali, misalkan kalau nyetir malam ya, terus kebetulan di daerah Cawang tuh ada yang kayak terowongan gitu tuh sebelum halte busway. Iya. Itu kan gelap banget dan tiba-tiba dia minta jalan, ya minta jalan aja gitu. Tapi nggak pakai suara pertama, cuman lampunya itu silo banget. Iya. Gue bahkan menutup spion tengah sengaja karena saking silaunya. Begitu kita udah selesai, mata kita tuh kunang-kunang. Itu kan menurut gue bahaya ya. Betul. Dan itu kayaknya menurut gue intimidatif sih, walaupun dia nggak ada suara gitu. Iya. Apa kabar mata kita yang silinder? Nah, itu kan perih mengganggu. banget. Sebenarnya dalam hati jadi kayak, aduh gue nggak mau ngasih jalan nih, cuman mata gue sakit Iya, gitu. iya, Mau nggak mau kan kita jadi minggir, udah deh terserah deh lu mau jalan duluan aja gitu kan ya. Iya, betul. Itu menurut gue sih. Iya. Gue ada pengalaman juga yang entah lucu entah menyebalkan ya. Jadi gue dalam perjalanan naik motor nih. Siang-siang lah jam 11 atau setengah 12 gitu. Naik motor lewat Antasari ceritanya kan. Ada
mobil mewah lah dikawal, mobil mewah dikawal pakai sirene dan strobo gitu. Ternyata arahnya sama nih ke arah kantor kita ke Tendean gitu. Cuman kebetulan gue ngikutin di belakang kan. Ini mau ke ini kali ke Kuningan gitu, daerah-daerah perkantoran yang banyak kementerian juga. Tapi ternyata belum sampai Tendean dia udah belok ke salah satu restoran soto yang cukup terkenal gitu kan. Ini ngapain sih pakai dikawal gitu. Padahal cuma makan soto doang. Makan soto aja dikawal. Gue sih berhusnuzon, mungkin dia ada meeting bahas negara gitu di tempat makan di soto. tempat makan soto gitu. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Iya. Jadi pengorbanan gue dan pengguna jalan yang lain nggak sia-sia gitu. Iya banyak sih sebenarnya, gue yakin teman-teman yang ada di sini dan yang lagi nonton podcast ini juga punya pengalaman ya, yang apa ya, entah menyebalkan, entah ternyata ya udahlah fine-fine aja nggak masalah gitu. Ya, sebenarnya penolakan itu kan nggak muncul 1-2 bulan terakhir ya, itu tuh udah dari lama, dari bertahun-tahun lalu gitu. Betul. Kayak akumulatif ya dari beberapa peristiwa gitu. Terus akhirnya pecah kesabaran publik dan 1-2 orang berani buka suara, berani menyampaikan pendapatnya, yang lain juga ikutan berani, ya udah. Sekarang muncul penolakan itu dan masif juga sih. Masif juga. Karena itu tadi sih udah jengah kayaknya ya, udah selama ini terkesan dibiarkan gitu. Kalau menurut gue pribadi sih apa ya, penggunaan strobo dan sirene ini kenapa publik sekarang menolak itu secara masif baik di media sosial maupun di jalanan, karena ya kita semua tahu lah ya bahwa banyak penyalahgunaan nih dari strobo dan sirene ini gitu. Bahwa ada yang tadi gue ceritain, ada yang menggunakannya bukan untuk kepentingan yang benar-benar urgent gitu. Itu kan menyebalkan sekali kan. Dan pada satu tahap pada akhirnya publik merasa ini udah nggak adil lagi nih, ketidakadilan hukum dan ketidakadilan sosial tuh terasa banget buat mereka gitu. Ya paling nggak buat gue deh kalau mau dijadiin contoh, bahwa sebenarnya kan kita tuh sama-sama bayar pajak kan. Tiap tahun kita bayar pajak nih, pajak kendaraan kan, tiap 5 tahun bayar pajak. Soal pajak udah kita bahas lah di podcast sebelumnya. Tapi intinya adalah kita udah bayar pajak, pajaknya kan salah satunya digunakan untuk pembangunan jalan kan, dan harusnya itu jadi hak kita bersama untuk menggunakan jalan itu gitu. Jadi kok tiba-tiba sekarang ada pihak-pihak yang merasa dia layak dapat prioritas lebih gitu untuk menggunakan jalan itu gitu. Nah, gue pikir ini salah satu asal muasal dan yang men-trigger orang untuk kemudian ya udahlah kita saatnya melawan nih sekarang, dalam tanda kutip melawan ya, karena sebenarnya ini ada bentuk protes sih kalau menurut gue. Bentuk protes bahwa udah selama ini sering mengalah untuk alasan-alasan yang sebenarnya nggak jelas juga, belum tentu juga dia mengatasnamakan kepentingan orang banyak gitu. Tapi sebelum pembahasan lebih jauh, sebenarnya kita disclaimer dulu juga nih bahwa ya kita sebenarnya tetap mendukung penggunaan strobo dan sirene ya, tapi untuk kepentingan tertentu gitu. Damkar, ambulans kita pasti dengan sukarela akan ngasih lah ya gitu. Jadi intinya ya menurut gua ada ketidakadilan yang dirasakan oleh publik sampai pada akhirnya ini ada orang yang terasa berhak untuk dapat akses lebih, dapat prioritas, sementara yang lain di nomor 2 kan, di nomor 3 kan. Nah, ngomongin gitu kendaraan prioritas Mas ya, sebenarnya itu udah diatur di Undang-Undang 2022-2009 Mas ya, tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 134 itu ada 7 kendaraan yang memang harus diprioritaskan gitu, yang mendapat hak utama untuk dikasih jalan. Yang pertama, yang pasti pemadam kebakaran. Itu prioritas paling tinggi itu. Presiden pun harus minggir kalau ada pemadam kebakaran. Damkar belakang kayak jadi hero banget ya buat warga Indonesia ya. Ya, terus yang kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Itu setelah damkar, ambulans, jadi itu prioritasnya sesuai urutan ya kan. Jadi ya sama, presiden pun harus ngalah kalau ada ambulans yang mengangkut orang sakit. Yang ketiga, kendaraan rescue yang rescue kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang keempat itu kendaraan pemimpin lembaga negara, terus kelima kendaraan tamu negara, keenam konvoi pengantar jenazah, dan ketujuh ini yang bikin itu dia betul. Pasal karet. Abu-abu. Yang bikin celah. Jadinya tadi nomor 7 itu kan konvoi atau kendaraan yang berdasarkan keputusan pertimbangan Polri itu layak untuk dapat prioritas. Nah, itu yang bikin masyarakat juga bertanya-tanya, ini pasal karet nih kayaknya nih. Siapapun pertimbangan polisi
kalau polisi menilai itu setuju untuk diprioritaskan ya Dapat prioritas. dapat prioritas. Masalahnya Daerah- siapa kan yang boleh dapat prioritas itu siapa? Iya. Itu yang kita nggak tahu gitu. Dan diksi berdasarkan pertimbangan polisi, pertimbangan tuh kata-kata yang apa ya, sangat abu-abu sekali sih. Abu-abu, ya. Karena kita nggak tahu parameternya apa, pertimbangannya Iya. juga apa, kita nggak tahu gitu. Ya setelah si polisi yang ngasih izin itu aja kan jadinya jatuhnya. Ya, jadi pada akhirnya kan mungkin sekarang udah berkurang ya. Dulu konvoy supercar, Iya. konvoy moge itu dikawal sama polisi, makanya kan akhirnya ada protes juga, terus akhir-akhir ini udah mulai berkurang lah yang awal-awal konvoy-konvoy kayak gitu. Iya, iya. Ya, Sekalipun masih sebenarnya- ada sih ya, meskipun Masih berkurang ada. ya. Mungkin ya berkurang. Iya, sebenarnya ya itu tadi sih, masalah ini muncul gara-gara ada pembiaran sih kalau menurut Iya, gue. betul. Pembiaran dan mungkin penindakan yang tidak tegas ya. Dari pertama yang pasal karet itu, kayaknya sekarang seakan-akan siapa aja bisa asal dapat diskresi itu kan. Iya. Yang kemudian sayangnya tuh kelakuan buruk pejabat-pejabat tidak bertanggung jawab itu diikutin nih sama akar rumput gitu bahasanya kan. Makanya kemudian ada sekarang ya udah komunitas motor gitu sampai ikut-ikutan pakai strobo, pakai sirene. Itu kan sebenarnya apa ya? Efek bola salju yang muncul gara-gara ada suatu kebijakan yang buruk sebenarnya tapi nggak dapat penanganan yang proper gitu. Akhirnya ya udah sekarang semua pada satu waktu kan beberapa waktu lalu semua seakan-akan berhak pakai strobo, berhak pakai sirene, di mana ya jalanan akhirnya jadi super bising dan sangat tidak nyaman kan. Jadi kalau menurut gue pribadi Mas ya, gue juga sempat beberapa kali wawancara sama praktisi keselamatan berkendara. Ya. Mereka juga setuju kalau pembiaran ini bikin masyarakat tuh yang ya apa ya menganggap strobo ya udah gue pakai Biasa strobo aja sirine gitu. aja gitu. Akhirnya pembiaran dibiarkan gitu, akhirnya mereka tetap menggunakan itu ya menjamur sekarang. Iya, betul. Itu yang bikin banyak yang make gara-gara menurut gua itu pembiaran sama apa namanya Cara dapetinnya gampang kali ya? cara dapetinnya gampang sama ini apa namanya berlebihan, Berlebihan ya? Iya. penggunaan yang berlebihan gitu. Jadi orang yang mikirnya gini, di jalan raya, di jalan tol lah kita lagi macet-macetan lihat pejabat enak banget ya kayaknya pakai totot wuk gitu. Coba gua pakai besok dah, ternyata berhasil nih. Iya. Ya udah diikutin Coba lagi ya? iya. Sama kayak lewat bahu jalan kali ya, Iya. ada depannya sepi, terus nggak kena polisi. Jadi ya Iya. makin menjamur sama Betul. ya. Gue sempat membayangkan bagaimana kalau seandainya strobo itu, tutup tukuk itu didapatkannya sama seperti kayak kita tuh mendapatkan senpi gitu, senjata. Jadi nggak semudah itu, ada izinnya, Iya, ada setuju sih. karakteristiknya yang bisa pakai alat itu gitu. Siapa Jadi nggak gitu ya? siapapun bisa pakai gitu. Iya. Karena itu alat yang bukan alat biasa sebenarnya, bukan Iya. komponen biasa Iya, kan. bukan komponen biasa benar. Dan cukup berbahaya juga kan kalau tadi kita bahas. Iya. Sayangnya ya itu gampang banget didapat ya. Gampang Kayak di banget. e-commerce juga ada deh ya. Banyak mas. Iya kan? Bengkel-bengkel tuh banyak yang jual ya. Toko-toko stories. Ya harusnya disaring lagi lah ya untuk siapa saja pengguna strobo sirene. Ya harusnya aftermarketnya juga di apa ya? Maksudnya nggak boleh asal jual juga gitu. Iya, harus ada regulasi yang Iya, mengatur ada soal itu. regulasi dari ya gue nggak tahu sih dari mana ya. Takut salah kita nih. Pokoknya intinya ada regulasi. Strobo ya? Ada regulasi yang nggak boleh Astro, jual. Astro. Asosiasi strobo. Astro. Baru tuh. Ya tapi kalau tadi yang kita bahas tuh yang di apa pasal 134 ya? UU Iya, AJ. 134. Jadi gue tuh kadang-kadang kayak apa ya beranggapan sebenarnya kita tuh nggak cuma sebel sama mereka yang pakai strobo secara ilegal, tapi kita kadang-kadang di beberapa momen kita tuh sebel sama mereka yang pakai strobo legal. Maksudnya kita kayak kita tahu gitu siapa yang lagi polisi kawal gitu, tapi karena aturan yang nggak jelas tadi di pasal 7 kita jadi kayak menduga-duga ini sebenarnya Betul. ya kan siapa sih yang dikawal gitu. Apakah ini sedemikian Layak, pentingnya? betapa dia layak dikawal. Atau jangan-jangan ya emang orang yang pengen buru-buru untuk ke tempat yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu Betul, mas. Jadi kita betul, kayak betul. penuh dugaan gitu selama jalan raya. Betul. Itu yang tadi. Benar-benar. Dan sebenarnya kan udah beberapa kali terjadi juga ya, ada beberapa kali pemberitaan juga bahwa mobil pejabat nih, pejabat tertentu gitu, kemudian pakai strobo. Ternyata isinya anggota keluarga, Iya, gitu itu kan. dia. Bukan si pejabatnya itu sendiri. Keperluannya buat apa? Ya pastinya bukan keperluan pekerjaan, karena yang naik entah istrinya, entah anaknya, entah ya mungkin supirnya doang gitu kan. Nah itu yang kemudian apa ya, mencederai kepercayaan publik sih. Dan kemudian publik jadinya, ya jangan heran kalau kemudian bertanya-tanya dan sampai akhirnya ada
perlawanan dan penolakan ini gitu. Dan kalau alasan manajemen waktu, ayolah kapan sih Jakarta pernah nggak macet gitu? Kapan? Selalu macet kan? Ya harusnya tuh mereka tahu sebelum berangkat. Kalau emang alasannya manajemen waktu, ya berangkatlah lebih awal gitu untuk sampai ke tempat tujuan sesuai waktu. Bukan kemudian berangkatnya ditelat-telatin, terus ngambil hak pengguna jalan lain gitu dengan cara minggir-minggirin kita gitu kan. Ya karena kita pribadi gitu kan, misalkan kita masuk kantor jam 9 ya, kita udah Berangkat jam estimasi 8, waktu jam 7 kan. gitu kan. Kalau jauh ya 2 jam sebelumnya gitu, kalau misalkan dekat ya udahlah 1 jam biar nggak terlambat gitu. Tapi nggak tahu. Tapi gue percaya waktu itu cuma alasan yang dicari-cari. Iya, bisa jadi. Atau berangkat dari kemarin gitu kan bisa ya, nginep kayak di mana gitu. Karena menurut gue Itu dia. menurut gue ini jadi tipikal ini sih, tipikal apa ya? Kayak pembuat kebijakan di Indonesia gitu saat ada suatu masalah mereka cenderung untuk tidak memecahkan masalah itu gitu, tapi membuat dirinya spesial sehingga tidak terkena masalah itu gitu. Salah satu caranya dengan strobo ini gitu kan. Masalah kemacetan sulit diatasi lah kita kalau ngomong di Jakarta dan banyak kota besar ya, dan mereka pengambil keputusan itu belum bisa memecahkan masalah kemacetan. Ya udah mereka menspesialkan dirinya dengan cara dapat pengawalan gitu. Itu enggak banget sih. Baru bisa naik transportasi umum juga ya harusnya. Itu dia. Kalaupun mereka dikawal ya udah ikut aja bodyguardnya kayak apanya naik transportasi umum itu gitu. Betul. Apalagi rumahnya di Bintaro kan. Apalagi rumahnya di Bintaro kerja di Senayan siapa kan. tuh? Naik kereta cuma 15 menit kayaknya. Tapi Itu ada contoh juga tuh. Apa tuh? Negara maju sih memang. Swedia. Jadi di sana tuh pejabatnya harus naik transportasi umum. Harus. Jadi dia anggota parlemen pun dia cuma punya 3 mobil. Bukan anggota parlemen, maksudnya DPR-nya di Swedia itu cuma punya mobil dinas 3. Jadi buat ketuanya sama wakil-wakilnya. Sisanya ya itu mereka membaur sama warganya naik bis, naik kereta. dikawal juga nggak? Ya enggak lah. Wah, Nah itu maksudnya Dikawal. mereka Di menganggap dalam kendaraan umum pakai strobo juga ya. maksudnya ada bodyguardnya gitu. Bawa sendiri gitu di tas ya. Di badan ya. Jadi nggak ngantri juga. nggak ngantri di tangga gitu ya, eskalator nggak ngantri tuh ya. Iya, jadi mereka menganggap dirinya sendiri tuh setara sama rakyatnya gitu. Jadi, Iya betul. Emang harus setara kan? Emang Iya. pada kenyataannya setara kan? Jadi nggak ada kecemburuan sosial juga kan? Betul. Karena kalau di jalan menurut gue setiap orang punya keperluan juga. Ada yang kayak buru-buru harus ke rumah sakit misalkan. Iya. Jadi berangkat lebih awal gitu. Bukan kayak baru mepet-mepet dengan pengawalan sih. Tapi meminta sesuatu untuk keperluan pribadi di ranah di fasilitas umum gitu ya, di jalanan seperti umum, menurut gue termasuk perilaku koruptif sih Mas. Koruptif. Betul. Karena ya mereka ngambil hak kita gitu untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Betul. Dan harus dicatat, itu kan kita baru ngomongin jalanannya kan, bahwa kita udah ikut bayar pajak nih buat jalanan. Jangan lupa juga mereka tuh dibayar sama kita kan, melalui pajak-pajak kita kan, pejabat itu kan. Mereka naik mobil yang bisa jadi atau hampir pasti dari uang pajak kita kan, itu mobil dinas kan. Jadi begitu banyak perilaku koruptif yang kemudian ya udah kita bayar pajak, kita yang kena nih jadinya, kita yang kena juga, harus ngalah di sana di sini di jalan gitu. Dan padahal harusnya sama, kita juga bisa dong kan jadi gitu mikirnya. pakai strobo semua Iya. meriah banget. Jadi meriah banget tuh jalan. Ramai banget tuh jalan. Mobil dari duit kita, uang bensin juga dari duit kita, fasilitas Sopirnya jalanan juga, umum juga dari drivernya, kita. pengawalnya Gua nggak mau juga. ikutan. Mereka meminta hak lebih. Udah. Gue nggak mau ikutan. Kita lanjut. Jadi sebenarnya kalau mau disimpulkan ya, ini sebenarnya masalah strobo, sirene dan kemudian muncul penolakan ini kalau bisa disimpulkan dari tadi obrolan kita ya, ada 4 hal yang kemudian jadi sumber masalahnya nih. Pertama masalah teknis, tadi yang udah dibahas soal bagaimana strobo dan sirene itu mudah sekali didapat ya. Alatnya, kalau kita bicara alatnya mudah sekali didapat. Di e-commerce ada dan harganya mungkin, sejujurnya gue belum ngecek sih berapa harganya. Cuman gue yakin sih buat pemilik kayak Fortuner, kayak gitu sih kayaknya nggak seberapa lah ya. Terus kedua masalahnya adalah masalah kebijakan. Tadi udah disebut sama Rangga gitu. Ada pasal-pasal sebenarnya memang membolehkan kendaraan pakai strobo atau sirene gitu. Cuman masalahnya di dalam kebijakan itu ada celah. Ada celah yang sayangnya kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak nih. Sekarang jadi banyak pihak sih untuk kemudian menggunakan strobo dan sirene gitu. Kemudian masalah budaya. Budaya apa nih? Ya budaya pejabat-pejabat kita nih. Kebiasaan dapat privilege gitu, di kantornya dapat privilege, kemudian di jalan juga pengen dapat privilege gitu. Budaya politik yang buruk sebenarnya, dan ini
harus dihilangkan, dan adanya kampanye penolakan ini kan sebenarnya upaya untuk menghilangkan budaya dapat privilege itu kan. Pejabat tuh memang tidak seharusnya dapat privilege karena mereka kan bekerja buat kita kan gitu, dan itu udah banyak disuarain sebenarnya. Terakhir adalah soal inkonsistensi hukum. Ini belum kita bahas tapi sebenarnya. Arahnya adalah bahwa ya udah, kita sempat bikin beritanya waktu itu bahwa pelanggaran pengguna strobo cuma didenda 250.000. 250.000 itu kecil banget sih, 250.000, dan yang pakai strobo kan orang-orang berada lah ya. Iya. Itu Mobilnya buat juga mereka bukan mobil-mobil biasa gitu iya, kan. nggak mungkin Veloz pakai strobo Ada kan sih, kayaknya. Mas. Ada ya. Agia gitu pakai. Agia ada ya. NMAX aja ada. Yang menghadang bis kemarin bukan ya. Menghadang bis lagi. Iya. Jadi ya gitu sih. Bagaimanapun juga hukumnya harus tegas. Kayak tadi misalkan kalau yang mau ditindak adalah aftermarketnya, ya udah bakal lumayan mengurangi efek-efek buruk yang ada di jalanan gitu sih menurut gue, dan sanksi yang lebih tegas kali ya. Karena beberapa tahun lalu gue inget juga kita beberapa kali bikin berita ada razia strobo gitu kan. Itu harusnya bisa lebih sering kali Lebih ya. masif lah ya. Ya kita apresiasi juga lah udah dari pihak kepolisian. Betul. Razia strobo sirena gitu kan. Betul. Nah kalau kita ngomong apresiasi sebenarnya Korlantas juga udah ini kan, mengevaluasi pada akhirnya di hold ya. Iya, Di hold ya. Dibekukan sementara lah Dibekukan bahasanya. sementara. Tapi cuma pengawalan untuk tetap ada. strobo dan sirine, sementara pengawalannya tetap ada. Betul, Karena pejabat menurut beliau harus tetap dapat pengawalan Pengawalan, gitu, karena sesuai aturannya ada. Ya, tapi paling tidak dengan adanya gerakan ini ya, dengan adanya protes dari publik ini, ya mereka yang ada di atas melek juga lah, sadar juga bahwa udah semengganggu ini loh kalian gitu. Jadi udah banyak yang protes gitu. Selain buat Kak Korlantas, menurut gue apresiasi buat pengawalannya Pak Prabowo juga nih Mas. Gue pernah sekali waktu ketemu barengan gitu ya di Tol Jagorawi. Itu apa sih kalau yang paling depan bahasanya? Rider. Iya, full ridernya maksudnya yang paling depan itu mereka cuma kasih jempol aja dan mempersilahkan kita untuk minggir, nggak pakai ada dari jauh tuh nggak ada suara. Jadi kita cuma tahu ini kayak rombongan presiden karena ada lampu aja yang nyala. Nah, terus mereka cuma kasih jempol nyuruh kita pinggir ya. Akhirnya gue minggir, terus mereka lewat tanpa ada suara apapun dan ngasih heboh-heboh ya? dan ngasih jempol lagi gitu bahwa terima kasih gitu ya, istilahnya udah dibukain jalan. Lo jempolin gitu. balik dong. Iya. Begini apa biar menang? Sweet itu. Tapi gue juga pernah ketemu Pak Prabowo sih waktu masih ngejabat jadi Menhan di Kebayoran waktu itu. Itu nggak berisik sih Mas, jujur teman-teman. Jadi ya udah lewat aja. Emang lampunya nyala, tapi dia nggak ngebunyiin sirine gitu. Dan ini juga yang sempat viral waktu itu, mobilnya beliau lewat, terus di belakangnya ada ambulans, terus langsung minggir dan berhenti. Iya, dipersilakan ambulans dulu, dan itu udah beberapa kali sih peristiwa itu. Respect Pak Prabowo. Itu aja presiden, kenapa bawa-bawahannya? Nah, Ya sudahlah. malu gitu ya. Harusnya minimal ditiru ya. ya, harusnya yang bagus kan ditiru. Iya, betul. Pimpinan topnya aja bisa begitu ya. Betul. Tapi dari eranya Pak Jokowi kayaknya udah gitu juga sih Mas, Betul. agak-agak senyap gitu. Iya. Bahkan beliau beberapa kali kan juga mobilnya bareng macet-macetan gitu sih. Persis. Itu jadi salah satu ramai diberitain kan saat Jokowi pertama naik kan. Ya. Ini ada pertanyaan juga nih teman-teman terkait dengan dampaknya. Dampak dari penggunaan strobo sirine kira-kira apa sih yang dirasakan sama pengendara gitu, pengendara lain gitu? Pastinya terkait keselamatan sih ya, karena kan suara sirine dan lampu-lampu yang menyala itu kan bikin pengendara tuh hilang konsentrasi pertama. Yang kedua, itu tuh sebenarnya ada intimidasi dalam tanda kutip. Karena buat pengendara itu jadi cemas mereka, terutama mereka yang belum terlalu ahli gitu ya naik motor, naik mobil. Ketika mereka dengar suara itu, dengar cahaya lampu itu nyala, mereka tuh akhirnya grogi dan kadang-kadang konsentrasinya hilang. Panik jadinya ya. Kayak bahkan ada tuh beberapa video kan ibu-ibu dia dengar suara strobo akhirnya panik dan jatuh gitu. Itu kan bahaya banget kan. Nah, terus sebenarnya cahaya lampu juga cukup berbahaya sih buat mereka yang sensitif terhadap cahaya. Orang-orang yang punya epilepsi misalnya, itu melihat cahaya berkilau itu dalam kondisi dia tidak siap itu cukup membahayakan dia sih. Jadi ya masalah utamanya terkait keselamatan juga sih. Betul. Dan menurut gue nge-trigger emosi gitu. Iya betul. Kan sebel yang intimidasi tadi itu Mas. Iya. Iya, karena kan gini, kalau kita kaji lewat pendekatan semiotika ya. Itu kan mereka lewat nyalain lampu
terus minta kita minggir, itu seakan-akan kayak mereka tuh dominan banget gitu. Betul, Kayak betul, lo tuh betul, miskin betul. gitu, lo Iya, nutupin iya. jalan gue gitu. Betul. Miskin, minggir dong, gitu ya. Miskin. Jadi kayak, siapa sih ini sebenarnya gitu. Ya. Taunya isinya bukan yang seharusnya juga gitu kan. Iya. Nah, soal silo sebenarnya pernah dievaluasi juga. Waktu itu ada protes juga kan dari Sujiwo Tejo ya. Gitu juga. Bahwa strobo yang warna biru itu mengkilap apa namanya? Bikin mata sakit. bikin mata lah ya. sakit gitu kan. Pada akhirnya Kapolri juga turun tangan, kemudian dibikin berkurang gitu silaunya cahaya. dengan intensitas cahaya dengan apa melapisi kaca film kalau nggak salah gitu kan. Itu usaha yang menurut gue lumayan bagus juga sih, bisa Ya tandanya apa ya? Sebenarnya mendengar Keresahan gitu ya. publik ya didengarkan. didengar juga, ya. iya. Jadi kan sebenarnya udah ada tindakan nyata lah ya dari Kakor Lantas untuk kemudian menghentikan sementara ya pengawalan ini. Menurut kalian nih apa ya, bakal efektif nggak sih? Atau udah sesuai dengan ekspektasi kalian lah nggak? Paling nggak udah sesuai ekspektasi kalian belum nih? Kalau gue sih untuk saat ini udah lah ya, karena udah mulai jarang nih denger nih. Cuman gue harapannya ini nggak cuma sementara sih mas, ini akan berlanjut sampai ya seterusnya lah, kedepannya begitu terus. Yakin begitu? Tapi menurut gue bisa jadi lama karena sekarang eranya sosial media gitu. Jadi apa-apa Betul. semua tinggal dikontrolnya lewat media sosial gitu. Jadi harusnya pejabat bisa lebih aware sih bahwa dia nggak, ya gimana ya, nggak usah, itu kan udah dibekukan gitu ya. Udah nggak usah pakai dulu daripada karena sempat ada yang viral lagi juga tuh kemarin Tesla Cybertruck. Padahal udah dibekukan tiba-tiba ada gitu. Ya tergantung tekanan warganet. Kalau mulai meredup nih, mulai padam tekanannya, ya mereka Tapi akan- harusnya emang nggak usah harus nunggu tekanan lah ya. Iya. Tekanannya kan udah ada. Jadi ya dan terbukti udah didengarkan lah itu tadi balik kita sebut. Mudah-mudahan ya bisa lebih tegas kalau ada pelanggaran, terus kesadarannya juga muncul dari pejabat-pejabat publik kita bahwa nggak perlu loh kalian dapat privilege di jalan gitu kan. Jadi ya semuanya jadi happy ending buat semua sih harusnya ya. Setuju. Jadi strobo dan sirene itu kembali lagi ke fungsinya sebagai Alat keselamatan. alat ya, Mas. keselamatan, peringatan darurat yang harus kita segani gitu. Iya. Bukan simbol kekuasaan yang bikin kita jadi khawatir gitu. Kira-kira kayak gitu sih kalau menurut gue. Tapi gue agak ragu lagi kalau nggak ada tekanan warganet Waduh. bakal terus berjalan. Iya makanya tapi di era sekarang sih menurut Harusnya gue ya. iya, Ya harapan pressure-nya kita sih lebih begitu ya, harapan kita ya. Ya meskipun kadang-kadang kenyataannya tidak sesuai harapan kan. Iya.